Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Neneng Yusnita SPD MM. Saya pengawas sekolah Kabupaten Labuhan Batu. Saya mengikuti Jambore Hebat GTK 2024 kategori pengawas sekolah dedikatif. Judul yang saya angkat adalah Perjalanan Ringan Komen Pasti dalam IKM. Saya akan menceritakan bagaimana saya menerapkan IKM bersama guru dan kepala sekolah di binaan saya yang pada umumnya berada di daerah terpencil dan daerah pantai pedalaman Labuhan Batu. Untuk sampai di sini saya harus naik bus selama 3-4 jam, kemudian naik kapal atau boat, lalu kami menyeberangi pulau dan juga naik ojek untuk sampai ke sekolah. Saya melakukan coaching kepada semua kepala sekolah binaan saya untuk menentukan strategi pendampingan yang saya lakukan ke masing-masing sekolah. Berdiferensiasi tentunya karena kemampuan kepala sekolah berbeda-beda. Dari proses coaching itulah saya tahu di mana kepala sekolah itu bisa mengembangkan sekolahnya sendiri atau butuh bantuan. Setelah coaching, saya menentukan harus memfasilitasi, mentoring, atau hanya mendampingi dengan coaching saja. Ini adalah salah satu contoh coaching yang saya lakukan. Sesuai dengan janji kita, hari ini kita bertemu dan berdiskusi tentang komunitas belajar di SD 02 ya. Iya. Apakah sudah ada komunitas belajar SD 02? Sudah. Sudah ya? Iya. Sudah ada SK-nya yang ditandatangani kepala dinas? Sudah ya. Sudah didaftarkan di PMM? Sudah ya. Sudah. Kegiatan apa yang sudah dilakukan komunitas belajar? Kami setiap hari Sabtu sepertinya kami mengadakan KKG. Nah, kelompok kerja guru. Kombel. Iya, kombel. Jadi apa masalah setiap guru itu dilaporkan setiap hari Sabtu itu bagaimana cara mengatasi masalahnya. Nah, jadi kami diskusi. Nah, contohnya kan seperti ada anaknya yang bermasalah di lokalnya, disampaikan bagaimana caranya. Kami semuanya mengatasinya itu dengan cara diskusi. Diskusi bersama-sama ya, hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu. Selama ini kira-kira ada nggak manfaatnya komunitas belajar ini di sekolah Ibu? Kalau saya sebagai kepala sekolah, saya rasa banyak manfaatnya. Salah satunya guru itu aktif. Istilahnya setiap Sabtu harus ada melaporkan, harus ada apa yang mereka perbuat selama 1 minggu. Nah, apa masalahnya? Jadi saya rasa kombel itu memang harus betul-betul kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Pernah nggak kombelnya membahas tentang PMM? Itulah Bu, kami kan selalu masalah PMM. Jadi nanti kalau contohnya lah kan, ayo kita ambil kerombok, ya kan, kerombok. Jadi masing-masing gurunya megang kerombok. Begitu juga dengan budaya positif. Saya melakukan coaching, kemudian meminta mereka membuat budaya positif dengan akronim yang menarik, dilaksanakan setiap hari selama 1 minggu. Ada yang Senin upacara bendera, Selasa literasi dan numerasi, Rabu kreasi, Kamis aksi, kemudian Jumat ibadah, kemudian ada juga Sabtu bersih, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung untuk menjadikan profil pelajar Pancasila. Saya juga melakukan fasilitasi pelatihan kepada guru dan kepala sekolah tentang budaya positif dan disiplin positif, sehingga semua guru sudah melakukan keyakinan kelas dan restitusi. Juga memfasilitasi kepala sekolah
dan guru topik pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kepala sekolah melihat melalui observasi dan melaporkannya kepada saya, kemudian coaching kembali. Untuk PBD, saya melakukan mentoring langsung kepada seluruh kepala sekolah binaan saya untuk membaca raport, meng-IRB, membuat program, membuat ARKAS. Program-program ini telah berhasil dilakukan dan menjadi prestasi di sekolah. Untuk mengaktifkan Kombel, saya melakukan mentoring langsung setelah coaching kepada kepala sekolah dan guru sehingga semua aktif Kombelnya baik luring maupun daring. Bahkan sudah beberapa kali melaksanakan webinar, narasumbernya guru, kepala sekolah, dan saya sebagai pengawas. Saya juga memfasilitasi guru dan kepala sekolah untuk menerapkan TIK dalam pembelajaran. Hanya saja ini belum berhasil sepenuhnya, apalagi di daerah terpencil sehubungan dengan sinyal yang tidak bersahabat di daerah tersebut. Dengan layanan inklusi sudah dilatih kepala sekolah dan gurunya, tetapi belum maksimal dan berdampak di sekolah. Pelaksanaan P5 di sekolah binaan saya sudah berjalan untuk di daerah-daerah yang kota, tetapi yang di daerah terpencil itu belum maksimal, butuh bimbingan khusus dan pendampingan yang lebih lanjut. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah binaan saya. Dari aksi nyata tersebut, saya mengambil refleksi bahwa coaching harus terus dilakukan kepada kepala sekolah dan guru yang berguna untuk meningkatkan kemampuan coaching bagi saya sebagai pengawas, dan juga dari coaching tersebut kita akan mendapatkan solusi-solusi dari dalam diri kepala sekolah sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolahnya. Kemudian dari hasil coaching kita tahu kekurangan-kekurangan apa, apakah kita harus memberikan mentoring atau fasilitasi kepada sekolah yang sedang kita bina. Dari hasil coaching tersebutlah saya merancang strategi pendampingan kepada sekolah binaan saya. Saat ini semua sekolah binaan saya sudah menerapkan budaya positif dan disiplin positif. Selalu kami berefleksi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga sudah dilakukan. Kemudian perencanaan berbasis data itu saya lakukan mentoring, dan langsung program-program itu sudah berdampak kepada murid, bahkan sudah menghasilkan prestasi. Adapun masalah-masalah yang ada dalam sekolah itu dalam pembelajaran diselesaikan di komunitas belajar. Karena itu saya juga mendampinginya dan sudah aktif semua komunitas belajarnya. Hanya saja yang di daerah pantai secara daring terganggu oleh jaringan. Jadi luring dan daring. Kemudian PR bagi saya adalah belum maksimalnya pembelajaran dengan teknologi, kemudian layanan inklusi juga sudah dilatih tapi belum diterapkan secara maksimal, dan untuk daerah pedalaman dan pantai P5-nya juga masih belum memuaskan. Masih banyak pekerjaan dan jeripayah serta usaha untuk memajukan pendidikan, menerapkan IKM. Mudah-mudahan kita semua sehat dan dicatat Allah sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.